Bayangkan sebuah dunia di mana semua yang kita lihat, lakukan, atau alami sebenarnya telah dirancang oleh sekelompok kecil orang yang sangat kaya dan berkuasa. Mereka tidak muncul di berita utama, tidak terlibat langsung dalam politik yang terlihat oleh publik, tetapi memiliki kendali luar biasa atas bagaimana dunia ini berjalan. Mereka adalah para pemain di balik layar, yang memutar roda ekonomi, politik, dan bahkan budaya global sesuai keinginan mereka. Gagasan ini seringkali dianggap sebagai teori konspirasi, tetapi jika kita melihat lebih dalam, banyak hal yang mendukung hipotesis tersebut. Kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang memungkinkan mereka untuk memiliki pengaruh besar pada setiap aspek kehidupan manusia. Dengan uang yang nyaris tidak terbatas, mereka bisa membeli media, memengaruhi kebijakan pemerintah, hingga menciptakan arah baru dalam perkembangan teknologi. Mereka tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki jaringan luas yang melibatkan korporasi multinasional, lembaga keuangan global, dan bahkan organisasi internasional. Dalam hal ini, uang bukan lagi hanya alat tukar, melainkan alat kendali. Ketika seseorang memiliki cukup kekayaan, mereka bisa mengontrol narasi global, mendikte arah perkembangan ekonomi, dan bahkan memengaruhi kehidupan pribadi setiap individu di dunia. Salah satu contohnya adalah penguasaan terhadap data. Perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, atau Facebook dipimpin oleh orang-orang super kaya yang memiliki akses ke miliaran data pengguna di seluruh dunia. Dengan data ini, mereka dapat memprediksi perilaku manusia, membentuk opini publik, hingga memengaruhi keputusan politik. Dalam hal ini, data adalah kekuatan, dan mereka yang memiliki kendali atas data memiliki kendali atas dunia. Namun, yang menarik adalah cara mereka tetap berada di balik layar. Alih-alih tampil sebagai penguasa dunia, mereka seringkali tampil sebagai filantropis, penyelamat dunia, atau inovator besar yang membawa kemajuan bagi umat manusia. Dengan mendonasikan sebagian kecil kekayaan mereka ke lembaga amal atau proyek kemanusiaan, mereka menciptakan citra positif yang membuat kita sulit mempertanyakan niat mereka. Padahal, di balik itu semua, mereka tetap menguasai roda ekonomi global yang terus menguntungkan mereka. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengatur dunia ini tanpa kita sadari? Jawabannya adalah sistem. Mereka menciptakan sistem yang membuat kita semua terjebak dalam roda kehidupan yang mereka kendalikan. Dari harga barang yang kita beli, informasi yang kita konsumsi, hingga kebijakan pemerintah yang memengaruhi hidup kita, semuanya berada di bawah kendali mereka. Kita hidup di dunia yang diciptakan oleh mereka, tetapi kita tidak menyadarinya. Hal yang lebih menakutkan adalah bahwa kita mungkin tidak akan pernah benar-benar mengetahui siapa mereka. Mereka bukan politisi yang bisa kita pilih, bukan selebriti yang wajahnya kita kenal, dan bukan tokoh publik yang sering muncul di media. Mereka adalah bayangan di balik sistem, orang-orang yang memilih untuk tetap tidak terlihat sambil menggerakkan dunia sesuai dengan keinginan mereka. Dunia di mana setiap keputusan besar baik itu mengenai perang, perdamaian, inovasi teknologi, atau arah peradaban manusia ditentukan oleh sekelompok kecil orang yang nyaris tidak pernah terlihat di depan publik. Mereka adalah pemilik kekayaan luar biasa yang melampaui batasan imajinasi kita. Mereka bukan hanya sekadar orang kaya, melainkan para arsitek dari sistem global yang mengatur ekonomi, politik, dan budaya dunia ini. Konsep ini, meski terdengar seperti teori konspirasi, memiliki dasar dalam realitas yang bisa kita lihat hari ini. Menurut data yang ada, 1% orang terkaya di dunia menguasai lebih dari 40% kekayaan global. Lebih dari itu, keputusan yang diambil oleh beberapa individu atau keluarga tertentu seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kebijakan yang dibuat oleh seluruh pemerintah suatu negara. Mengapa demikian? Karena uang adalah kekuatan, dan kekayaan dalam jumlah besar memberi mereka kemampuan untuk memengaruhi, bahkan mengontrol, aspek-aspek fundamental kehidupan manusia. Bagaimana mereka mengatur dunia? Kunci utama dari kendali mereka adalah sistem ekonomi. Sebagian besar dari mereka adalah pemilik atau pemegang saham terbesar dalam perusahaan multinasional yang mengendalikan sektor-sektor vital, seperti energi, teknologi, kesehatan, dan pangan. Sebagai contoh, hanya beberapa perusahaan raksasa yang menguasai hampir seluruh industri makanan global, dari produksi hingga distribusi. Dengan mengendalikan pasokan, mereka dapat memengaruhi harga, kebijakan impor dan ekspor, hingga preferensi konsumsi masyarakat tanpa kita sadari. Selain itu, mereka juga mengontrol lembaga keuangan global seperti bank investasi besar dan dana lindung nilai. Lembaga-lembaga ini tidak hanya memengaruhi pasar keuangan, tetapi juga ekonomi negara-negara berkembang melalui utang.
Banyak negara yang terpaksa mengikuti kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal besar ini karena mereka terikat oleh utang yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam dunia digital, kendali mereka semakin tak terlihat tetapi jauh lebih dalam. Perusahaan teknologi besar seperti Google, Meta, Facebook, dan Amazon tidak hanya menjadi raksasa dalam industri mereka, tetapi juga menjadi penjaga informasi global. Mereka memiliki data tentang miliaran orang di seluruh dunia, apa yang kita sukai, kemana kita pergi, bahkan bagaimana kita berpikir. Data ini memungkinkan mereka untuk tidak hanya memprediksi perilaku kita, tetapi juga membentuknya. Mereka memutuskan informasi apa yang kita lihat, produk apa yang kita beli, bahkan pandangan politik yang kita anut. Mengapa mereka tetap di balik layar? Orang-orang ini jarang terlihat karena mereka memahami kekuatan dari ketidaknampakan. Dengan tetap berada di balik layar, mereka bisa menghindari sorotan dan kritik langsung. Sebagai gantinya, mereka seringkali menggunakan boneka politik atau figur publik lainnya untuk melaksanakan keinginan mereka. Bahkan, banyak kebijakan yang tampak demokratis pada kenyataannya dirancang untuk melindungi kepentingan para elit ini. Citra mereka sebagai penyelamat dunia juga membantu menyembunyikan kendali mereka. Banyak dari mereka yang dikenal sebagai filantropis besar mendonasikan miliaran dolar untuk tujuan kemanusiaan. Tetapi, apakah donasi ini benar-benar murni, ataukah hanya cara untuk menciptakan citra positif sambil terus melanggengkan kekuasaan mereka? Apa dampaknya pada kita? Hidup kita sangat dipengaruhi oleh keputusan mereka, baik kita menyadarinya atau tidak. Dari harga bahan makanan yang naik, perubahan iklim yang semakin parah, hingga perang dan konflik yang tampaknya jauh dari kehidupan kita sehari-hari, semua ini seringkali terkait dengan tindakan mereka. Kita hidup dalam sistem yang telah mereka desain sedemikian rupa sehingga kita terus-menerus bekerja untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah dampak pada kebebasan kita. Ketika kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, demokrasi sejati menjadi sulit terwujud. Pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari, mulai dari apa yang kita konsumsi hingga bagaimana kita berpikir, seringkali sudah dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh mereka. Kesimpulan dan pertanyaan. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah kita benar-benar bebas? Jika sebagian besar dari apa yang kita alami dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang super kaya, apakah kita hanya pion dalam permainan besar mereka? Pada akhirnya, kita hanya bisa bertanya-tanya, seberapa besar kendali mereka terhadap dunia ini? Dan apakah kita benar-benar bebas, atau hanya pion dalam permainan besar yang mereka ciptakan? Dan lebih jauh lagi, apakah ada cara bagi kita untuk keluar dari sistem ini? Atau apakah kita sudah terlalu jauh terjerat dalam jaringan mereka, sehingga kebebasan sejati hanyalah ilusi? Jika kendali mereka memang sebesar ini, apa yang bisa dilakukan oleh individu seperti kita untuk melawan atau bahkan hanya memahami skala permainan yang sedang dimainkan? Mungkin, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya tentang melawan mereka, tetapi juga tentang memahami bagaimana kita sendiri telah menjadi bagian dari sistem yang mereka ciptakan. Apakah kita siap menghadapi kenyataan ini, ataukah lebih nyaman untuk tetap berada dalam kebodohan yang menenangkan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.